Selamat siang rekan-rekan katekis muda yang terkasih dalam Kristus. Masih semangat? Ya, sudah mulai ada semangat yang muncul ya setelah menjalani tahapan-tahapan di awal kursus ini. Sudah mulai muncul keberanian? Oh sudah ya. Dan yang terpenting adalah masihkah Anda semua bersukacita atau memiliki perasaan yang bergembira dengan menjalani kursus ini, melalui tahapan kursus ini, atau mungkin besok ke depannya Anda sudah nyantrik itu mencoba sedikit. Nah, saya harap di dalam diri kita semua memiliki semua perasaan tadi. Gitu. Nah, kenapa saya mulai homili kita ini di siang hari ini dengan pertanyaan seperti itu? Tentu semuanya terkait dengan apa yang akan menjadi bahasan kita pada hari-hari ini dan untuk kedepannya juga. Nah, hari ini bertepatan dengan kenaikan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga memulai tahapan kursus katekis muda, agar tentunya katekis-katekis yang ada sekarang mengalami regenerasi dan memiliki semacam penerus, agar iman Katolik, iman gereja tidak mati tentunya. Nah, di sini pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus terjadi setelah 40 hari setelah wafatnya Yesus Kristus, wafatnya yang agung demi menebus dosa kita semua. Tentu ada berbagai perasaan di sana di para murid. Contohnya ada suasana bangga, ada suasana senang juga, tapi juga ada suasana terlihat di dalam Injil nanti, di dalam bacaan-bacaan ada suasana penuh penantian. Hal ini terlihat di bacaan Injil dan kisah para rasul. Ini ya, Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Intinya sampai ke ujung bumi. Begitu. Dalam surat Rasul Paulus juga ditegaskan kepada jemaat di Efesus, hal yang sama juga ditegaskan juga. "Dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Semuanya ini semakin dijelaskan dan dipertegas sekaligus dengan pemberian tugas oleh Yesus kepada para rasulnya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, tentunya hal ini atau kalimat-kalimat ini, pernyataan ini tidak asing bagi kita. Terutama setelah kita sudah mengikuti beberapa rangkaian kursus katekis muda Paroki Santo Yusuf Ambarawa kita tercinta ini. Coba sebutkan, Mas Evan, apa yang menjadi hal yang tidak asing tersebut di dalam rangkaian kursus ini. Mas Evan bisa menjawab? Ya, mengajar dan membaptis. Tugas utama dari seorang katekis ialah mengajar, menjadi guru bagi diri sendiri, bagi umat lain, dan bahkan menjadi orang-orang yang
berada di luar gereja. Kan kita sudah tahu arti dari guru itu kalau singkatan sebuah akronim, yaitu digugu lan ditiru. Nah, maka dari itu sudah sepantasnya lah kita juga menganut Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikut teladan Sang Guru. Tugas mengajar dan mewarta ini sebenarnya sudah kita terima di dalam salah satu atau salah dua di sakramen kita yang telah kita terima. Sakramen ini juga yang akan menjadi tanggung jawab kita ke depannya. Apakah sakramen itu nantinya? Saya bisa menjawab? Ya, sakramen baptis dan juga sakramen krisma, dan terkhusus lagi sakramen krisma. Nah, sakramen krisma ini menjadikan sekaligus menugaskan kita untuk berani mewarta dan mengajar, karena pencurahan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, yang akan kita peringati beberapa hari dari sekarang, pencurahan Roh Kudus. Seminggu lagi atau 10 hari lagi. Yang mana yang benar? Pencurahan Roh Kudus 7 hari atau 10 hari? Ya, 10 hari dari kita hari ini. Pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini juga kita diingatkan bahwa akan ada Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri. Roh Kudus inilah yang akan membawa semangat baru bagi kita. Akan tetapi kita sebagai katekis, apalagi kita seorang katekis muda, kita yang telah dipersiapkan untuk menjadi katekis muda, tidak perlu menunggu Roh Kudus untuk datang kepada kita agar kita bisa mewarta. Karena berkat sakramen krisma yang telah kita terima, kita dikobarkan untuk dan diutus untuk mewarta dan mengajar. Ya, memang berat tugas kita sudah mengalami, mungkin ada yang beberapa pernah nyantrik. Kita diberi rahmat dan anugerah untuk mewarta, tetapi kita semua dipanggil Tuhan dan dijadikan duta, seperti lagu yang ada di Puji Syukur pada nanti kalau nggak salah ya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Seperti itu. Kita semua dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada semua orang, tua, muda, laki-laki, perempuan, berdosa maupun tidak. Nah, apa yang menjadi tantangan bagi kita? Sebagian dari kita menjawab pewartaan kepada orang tua, tertulis di sini. Tetapi yang menarik di sini adalah sebagian besar dari kita menjawab berkatekese atau mewarta kepada orang-orang muda. Nah, apa yang menjadi masalah yang kita hadapi? Orang-orang muda ini yang sedang dan akan kita hadapi sekarang ini adalah orang-orang muda yang wawasan dan pikiran mereka mulai terbuka akan wawasan akan semua hal yang ada di dunia ini, termasuk filsafat dan logika. Nah, bagaimana kita harus menghadapi hal ini? Tentunya kita harus lebih mengenal Kristus sendiri. Kita harus lebih mengenal Sang Guru kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih mengenal Kristus, dan juga kita nanti bisa lebih mengenalkan kepada orang-orang yang akan kita katekese, yang akan kita berikan insight kepada kita. Contohnya kalau lewat kartun, lewat anime, kita masuk ke sana, kita bicara, tapi tidak hanya sekedar ngobrol, tapi kita juga harus memberikan sedikit perumpamaan dan yang tentunya juga relate sama kitab suci, dan juga dengan konteks kehidupan mereka. Setelahnya kita masuk ke proses pengajaran seperti itu. Begitu teman-teman yang bisa saya
ucapkan pada siang hari ini. Ini cukup panas, jadi mohon maaf kalau di foto saya agak berkeringat. Nah, begitu. Akhirnya teman-teman, mewarta dan berkatekese tidak harus melulu soal iman, tidak harus melulu soal agama, akan tetapi juga harus bisa masuk ke dalam konteks kehidupan mereka. Yesus telah mengutus dan memberikan kepercayaan kepada kita, maka hendaknya kita juga menerima perutusan itu dengan rendah hati, dengan semangat, dan juga kepercayaan diri. Karena Yesus juga sudah berjanji bahwa akan selalu menemani langkah hidup kita ke depannya. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan.